Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif rahimahullah taala mengatakan, "Wa thayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha." Adapun seorang janda maka tidak boleh dinikahkan oleh siapapun, ayahnya ataupun kakeknya atau wali yang lainnya. Illa ba'da bulughiha, kecuali setelah dia mencapai umur baligh dan dengan tegas menyatakan persetujuan, menyatakan sikap bahwa dia setuju, dia rela untuk dinikahkan. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, Al-Mu'allif Al-Imam Busyuja menjelaskan bahwa syarat untuk menikahkan janda harus sudah berumur baligh. Artinya berarti status sebagai janda bisa terjadi pada anak kecil yang belum baligh. Dan ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa dalam mazhab Syafi'i yang menjadi acuan untuk menentukan status janda atau perawan itu adalah pernah menjalin akad nikah, walaupun belum pernah menjalani hubungan badan. Sehingga siapapun yang pernah dinikahkan, walaupun belum pernah digauli, belum pernah menjalani hubungan badan, kemudian diceraikan, maka dia telah berstatus sebagai janda. Dan sebaliknya, siapapun yang belum pernah menjalani akad pernikahan secara sah, walaupun dia tidak lagi perawan, karena dia misalnya pernah berzina atau diperkosa, atau musibah misalnya karena penyakit yang menyebabkan keperawanannya hilang, maka menurut literasi mazhab Syafi'i dia berstatus sebagai perawan. Karena status perawan dan janda itu acuannya bukan pada keperawanannya, tetapi pada pernah atau tidaknya dia menjalani akad nikah. Sehingga wanita-wanita yang mungkin dia pernah khilaf, berdosa, sehingga dia berzina, menjalin hubungan di luar nikah, atau bahkan na'udzubillah, dia wanita yang tidak baik, seorang PSK misalnya, seorang pelacur, selama dia belum pernah menjalani akad nikah, maka statusnya dia sebagai seorang perawan. Sehingga penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya berlaku pula dalam kasus ini. Nah, Al-Mu'allif Al-Imam Busyuja menyatakan bahwa seorang janda, yaitu wanita yang pernah menjalani akad pernikahan walaupun belum pernah digauli, kemudian diceraikan, maka dia tidak boleh dinikahkan kembali kecuali setelah mencapai umur baligh. Dan yang kedua, dia betul-betul secara lugas menyatakan, memberikan kuasa, kewenangan kepada walinya untuk menikahkan dirinya. Jadi ada dua syarat. Yang pertama telah berumur baligh, dan yang kedua dia betul-betul memberikan kuasa kepada walinya untuk dinikahkan. Kemudian al-mu'allif pada penggalan pernyataannya beliau ini mengatakan la yajuzu tazwijuha, tidak boleh. Dan bukan sekedar tidak boleh, juga tidak sah bila seorang janda dinikahkan tanpa ada perlimpahan kuasa dari janda tersebut kepada walinya, baik itu ayah ataupun selain ayah. Dan pelimpahan kuasa ini harus disampaikan secara lugas, baik secara tertulis ataupun secara lisan, menyatakan ya nikahkan saya dengan si fulan, baik dengan tulisan ataupun dengan suara. Adapun ketika si janda tersebut diam atau menangis atau tertawa, tetapi tidak menyatakan secara lugas, maka tidak boleh dinikahkan sampai dia betul-betul telah menyatakan sikap bahwa ya saya mau dinikahkan, atau silahkan nikahkan saya dengan si fulan, saya setuju bila dinikahkan dengan si fulan. Adapun diamnya dia atau menangisnya dia atau tertawanya dia tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa dia setuju atau tidak. Ya, kenapa? Karena redaksi hadis Nabi SAW dengan jelas menyatakan la tunkahu thayyib hatta tustamar. Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai pelimpahan kuasanya secara tegas. Alias dimintai agar dia memberikan sikap secara lugas, yaitu dari kata amrun. Dia minta, ada permintaan tegas bahwa dia siap dinikahkan. Permintaan kepada walinya agar dia dinikahkan. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam penjelasan ini dengan jelas pula memberikan penjelasan bahwa perbedaan antara perawan dengan janda itu acuannya adalah adanya akad, bukan
hilangnya keperawanan atau yang dikenal dengan bakarah, selaput darah. Bukan. Kenapa? Ada alasan yang sangat prinsipil, sangat mendasar, yang menjadikan para fuqaha Syafi'iyah mengaitkan atau berpedoman pada akad nikah untuk membedakan status janda dari perawan. Mereka mengatakan hukum syariat itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang nyata dan mudah diidentifikasi serta bisa diketahui oleh banyak orang. Adapun bakarah, adapun keperawanan atau selaput darah itu sesuatu yang khafi, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak mudah diidentifikasi. Akan sangat sulit untuk membuktikan apakah dia pernah kehilangan selaput darahnya atau bakarahnya, keperawanannya atau tidak. Karena alasan atau penyebab hilangnya keperawanan, selaput darah itu banyak. Bisa jadi karena jatuh, bisa jadi karena terkantuk, atau bisa jadi karena sakit, atau bisa jadi karena kelainan. Tercipta dalam kondisi tidak memiliki selaput darah. Sehingga kalau kita mengaitkan hukum dengan sesuatu yang samar, sesuatu yang sulit diidentifikasi, maka itu akan menjadikan hukum itu kacau balau. Dan kaidah umum dalam syariat, hukum itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mudah diidentifikasi, mudah dikenali, dan itu nyata. Tentu adanya akad pernikahan akan dengan mudah diketahui, dan itu kasat mata. Sedangkan hilangnya keperawanan itu sesuatu yang samar. Bisa jadi ya, seorang wanita kelihatannya baik-baik, bisa jadi dia kelihatannya solihah, tapi ternyata dia tanpa pengetahuan siapapun dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat, misalnya berzina, atau misalnya diperkosa oleh orang, atau bisa jadi hilang keperawanannya dengan jarinya sendiri. Tidak ada yang tahu. Sampai pun orang tuanya, sampai pun walinya, sampai pun ibunya. Nah tentu kalau kita mengaitkan hukum dengan sesuatu yang samar semacam ini, tentu akan terjadi kekacauan. Ya, karenanya secara tinjauan hukum, ketertiban hukum syariat menjadikan Al-Imam Syafi'i mengaitkan hukum adanya boleh menikahkan dengan paksa atau tidak itu dengan sesuatu yang kasat mata, yaitu adanya akad. Siapapun wanita yang pernah dinikahkan secara sah, baik pernah digauli ataupun tidak, kemudian diceraikan, maka dia telah berstatus sebagai seorang janda. Adapun ketika dia belum pernah dinikahkan, walaupun dia pernah berhubungan badan berapa kali pun dengan siapapun, dalam kondisi apapun, maka dia statusnya sebagai seorang perawan. Ini menurut penjelasan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.